Ya, kembali lagi dengan saya Tivis dengan video tutorial gitarnya. Pada video kali ini kita akan belajar dari salah satu orang yang sangat legendaris banget. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian nggak tahu orang ini, kalian belum mendalami dunia fingerstyle itu terlalu dalam. Kita akan cek yang namanya itu Andy Mickey. Andy Mickey, kita lihat coba dulu YouTube-nya ya. Andy Mickey. Jadi kalau misalkan kalian melalang buana dan nggak tahu lagu ini dan orangnya, pasti kalian cuma tahu yang sekarang-sekarang aja gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sebelum ada zamannya Bang Alip itu, nah ini salah satu yang luar biasa banget. Nah, ini kita coba di sini ada Rilin by Andy Mickey. Sebenarnya banyak coveran dia, banyak yang cover lagu dia lebih tepat. Nah, di sini ada 11 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, yang awal ya, 13 tahun yang lalu di Candy Red Records. Jadi kalau kalian mau cari-cari channel yang bagus, referensi fingerstyle yang bagus itu Candy Red Record. Coba kita lihat ya, cek dulu. Tuh, ini 240 udah mentok nih. Ya, kita coba cari yang kualitasnya agak lumayan. Dari Andy Mickey-nya sendiri coba. Ini 5 tahun yang lalu nih di record ulang. Coba, nah ini udah HD nih. Oke, jadi ini lebih itu ya. Lebih apa sih? Lebih enak kelihatan kualitasnya gitu. Oh. Jadi dan juga kita bisa lihat teknik-tekniknya nggak kayak kalau kita lihat kayak ini bisa aja sih coba buduk gitu gambarnya. Nah, sekarang kita coba nonton yang 2016 yang sudah di record ulang. Sebelumnya mungkin karena banyak yang protes di pause ya memang maksudnya biar jelas. Oke lah. Nanti kita akan coba nonton full aja langsung selama 6 menit ini. Nanti saya akan coba catat ya di menit keberapa aja dia yang patut kita pelajarin. Saya coba ambil pulpen dulu di sini dan kertas. Oke, daripada apa sih pada protes-protes kenapa tidak suka di pause-pause? Kalau misalnya nggak suka di pause-pause ya tinggal ke channel itunya aja, langsung ke videonya aja gitu kan. Si link videonya saya akan taruh di video link deskripsi di bawah. Saya akan catat. Judul lagunya Rilin, memang ini jadi instrumental ya jatuhnya. Instrumental fingerstyle. Gini-gini doang tuh udah enak banget di telinga. Dia banyak pakai teknik slap ya.
Tadi saya nggak tahu itu dia pakai teknik slap, teknik perkusi apa, nanti kita coba itu ya breakdown ya. Ini balik lagi ke awalnya. Sampai nggak cukup nih catatannya. Oke, sudah selesai ya. Rilin ya, Railin kalau bahasa Inggrisnya itu Andy Mickey. Oke, jadi kita akan breakdown satu-satu ya, yang saya catat dan juga mungkin kalian bisa membagikan apa yang kalian dapat dari lagu originalnya dari Andy Mickey. Ini salah satu legend fingerstyle. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu orang ini, berarti kalian belum terlalu dalam untuk menyelami dunia fingerstyle. Kalau misalnya taunya yang sekarang-sekarang doang, berarti kalian kurang dalam. Oke, yang pertama itu di detik yang ke-20 ini saya ada catat ya, di detik yang ke-20. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di sini, di awal-awal, dia itu memakai kapo itu nggak persis 1 sampai 6 gitu. Dia cuman kaponya itu 6 sampai yang keempat. Saya juga ada catat yang jelasnya itu di 4, 5, 7. Nah, di sini ya. Tuh. Kaponya itu memang dia didesain khusus untuk yang nekan senar yang ketiga sampai yang keenam aja. Jadi fungsinya itu kalau misalkan namanya itu jadi open tuning ya. Jadi juga misalkan yang ini kita set apa gitu si tuningnya, terus bawahnya itu pada saat kita genjreng tetap enak gitu. Nah, ini bisa kalian coba eksperimen. Misalkan kapo kalian cuman dipasang di fret yang kedua, terus dari senar yang kedua sampai yang keenam. Itu saya udah coba, masih udah enak banget. Jadi nggak usah beli custom begini. Ini kan custom ya si kaponya. Misalkan kapo biasa itu senar yang kedua sampai yang keenam itu masih bisa. Tapi kalau senar yang ketiga sampai yang keenam ini udah harus pesen custom sih, soalnya nggak terlalu kenceng gripnya. Nah, jadi kalau yang kita bisa belajar dari Bang Andy Mickey ini, yaitu penempatan kapo yang unik gitu, memberikan sensasi yang berbeda dan nggak akan bisa didapatkan kalau misalnya kita nggak pakai kapo ini. Jadi kapo, saya ada bikin video gitu tentang perkapoan juga. Jadi nggak semestinya pakai kapo itu normal-normal aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak ada tujuan atau misalnya mempermudah gitu ya kita main gitar, kadang kan kalau kita pakai kapo, wah kayak ini cupu gitu pakai kapo, enggak gitu. Tapi kalau pakai kapo, kalau ada tujuan jelasnya untuk mempercantik dan juga menambahkan sensasi daripada lagu itu, kenapa enggak? Oke, jadi itu untuk kapo ya, cara memasang teknik kaponya. Tentunya dia si Bang Andy Mickey juga tadi pakai teknik hammer on, pull off dan segala macam. Oke, kita lanjut ke detik 30. Nah, ini detik 30. Ini jangkauan jari dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
Nah, jadi kalau misalnya kayak mau jadi finger stylist yang sukses gitu ya, yang artinya bukan sukses maksudnya jadi terkenal itu enggak, tapi sukses secara misalkan mau cover lagu tuh enak. Nah, hal yang paling terpenting yang disampaikan oleh Bang Andy Mikini melalui lagu Rilinnya adalah jangkauan jari ya. Karena jangkauan jari di fingerstyle itu sangat penting. Nah, contohnya ini si Bang Andy Mikini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fret. Bahkan kalau misalkan ini dia belum stretch ya, dia masih kayak relax gitu. Relax itu 6 fret. Bayangkan. Relax aja 6 fret. Apalagi kalau dia nge-stretch-nya lebih kayak panjang gitu, maka pasti lebih daripada 6 fret 1. Coba ini hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul. 6. Dan ini kelingkingnya itu nekuk ya. Jadi bayangkan Bang Andy Mikini latihan stretching untuk jarinya itu segimana. Jadi bagi kalian yang mengeluhkan, aduh nggak sampai jarinya segala macam, ini kayaknya jari ini juga buntet deh, kayaknya nggak sih? Nah, itu harus kalian itu ya, latihan. Oke, lanjut. Terus kita coba lihat di menit ke-1. Tentunya setiap detik sebenarnya kalau mau dibahas bisa aja sih. Cuma nanti panjang banget. Oke. Nah, ini kita lihat. Nah, yang bisa dengar dari tadi ya, dari 0 sampai juga 1 menit ini, si Bang Andy Mikini menggunakan teknik yang sering kita pakai di dunia fingerstyle, yaitu slap, gitu ya. Nah, ini cuman slapnya kalem banget, tapi kalau misalnya kalian dengar di dia yang 13 tahun lalu yang ini, coba saya skip ya. Nah, ini lebih kedengaran ya. Jadi mungkin si Bang Andy Mikini entah dia emang tujuannya slapnya kalem aja atau gimana. Nah, tapi yang pasti dia menggunakan banyak teknik slap. Dan yang paling penting kalau misalnya kita mau aransemen fingerstyle lagu orisinil gitu ya, nggak usah tekniknya yang macem-macem gitu. Dari 0 sampai 1 menit di si Bang Andy Mikini nggak ada teknik yang wah gitu ya, yang aneh, yang maksudnya yang apa ya? Yang aneh gitu, yang unik, yang harus megah segala macam enggak. Dari tadi si Bang Andy Miki ini menggunakan teknik yang sederhana ya untuk fingerstylist. Slap aja, hammer on, ya kayak gitu, cuman slap, hammer on, mungkin ada perkusi ya, pull off, standar. Aduh, jadi sampai kesel. Jadi yang terpenting adalah tujuan kalian mau bikin lagu itu seperti apa. Jadi bikin lagu itu kembali lagi bukan soal show off, tapi soal bagaimana kalian ingin membawakan lagu itu gitu, arahnya kemana. Misalkan kalem, terus kalian mau bikin aransemen fingerstyle-nya sendiri, masa harus gebuk-gebuk gitar, kan nggak usah gitu. Nah, jadi banyak sekali teknik yang kita bisa pelajarin, tapi yang paling penting adalah isi listening-nya. Isi listening daripada si lagu Rilin Andy Miki. Dan ya kalau misalnya kalian cuma denger sekali itu pasti langsung nyantol gitu. Nyantol di telinga gitu ya. Oh, nadanya pasti Bang Andy Miki gitu. Makanya kalau para fingerstylist yang mungkin sudah bangkotan gitu ya. Ini kalau misalnya denger lagu ini pasti tahu orangnya. Mungkin cuma denger gini doang. Nah, oh ini udah tahu ini pasti lagunya Bang Andy Miki. Ini sayang ya. Maksudnya di Indonesia tuh ya booming si orang ini tuh sampai sekarang mungkin udah redup ya di Indonesia ya, karena ya mungkin udah tertutup sama video-video yang lain. Oke, lanjut ya. Ini jadi kalau kalian tarik sampai di sini diulang-ulang aja terus dan enak-enak aja gitu. Oke, lanjut. Sekarang saya di catatan saya itu ada di 224. Oke, 224. Tadi ada suara unik ya, sebentar. Oke, di detik ini, nah ini baru yang namanya menaikkan suasana si lagunya ya.
Tapi apakah harus, kembali lagi, kalau menurut saya sih harus nggak harus ya. Kalau misalkan kalian mau membuat sebuah lagu. Nah, jadi apakah harus tekniknya riweuh, riweuh bahasa Sunda ya? Maksudnya heboh seperti ini? Enggak. Kalau menurut saya ya tergantung kalian, kembali lagi, si tujuan lagunya. Karena Bang Andy Miki ini pingin ada satu part yang dia itu kayak menaikkan suasana, makanya tekniknya dibikin aneh gitu ya. Bukan dibikin aneh, dibikin lebih meriah. Tujuannya gitu ya. Nah, jadi tadi itu dia adalah slap, bukan slap, perkusi ya. Nah, dia itu cuman genjreng ke atas, lalu tangan kirinya itu tap harmonik. Nah, digenjreng ke atas, tap, slap. Kalau nggak salah gitu ya. Ya benar. Jadi kalau kita denger sekilas kayak ribet banget, tapi kalau kita breakdown si apa sih namanya, si tekniknya sebenarnya nggak terlalu kok. 2 kali ya si tapping tak tak, jadi trak tak tak teng. Nah itu jadi enak banget. Tapi dia penggabungnya kalau kita breakdown kembali lagi nggak ribet gitu, nggak ribet seperti yang kedengarannya. Ini kelewatan ya. Trak trak tak tak teng gitu. Jadi sebenarnya simple, kembali lagi kalau misalnya saya ngomong tadi ribet karena sekali denger tuh kayak ribet gitu. Tapi kalau kita dengar berulang-ulang dan juga lihat berulang-ulang, nggak juga gitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bang Andy Miki adalah teknik perkusi gabungan dari tangan kiri dan juga tangan kanan. Tangan kiri itu tapping, kalau kalian tapping juga itu akan menimbulkan suara perkusi yang kayak tadi dicontohkan Bang Andy Miki. Tararatang gitu. Oke, itu lanjut lagi yang bagian nih sebelumnya. Slap harmonik. Slap harmonik itu kalau misalkan kaponya ini di fret 1, 2, 3, 4, 5, berarti dari fret 12 di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi slapnya sekitar di sini, kita coba buktikan ya. Sini ya. Kan benar ya, sekitar sini. Jadi slap harmonik itu gampang-gampang susah, kan harus slapnya itu pas di atas fretnya. Oke? Terus di menit yang ketiga. Menit yang ketiga mana nih? Ini tadi pakai ada staccato ya, kayak gitu. Enak ya? Nah, tapi selain yang staccato itu, kita bisa perhatikan aksen bassnya gitu ya. Yang ini. Tuh kan? Lagi. Tuh. Jadi kalau misalkan kita dengar lagu Bang Andy Miki, setiap part itu ada ciri khasnya gitu. Ciri khas yang diulang-ulang. Contohnya kalau misalkan di bagian yang awal, nah gitu kan. Nah, kalau misalnya di bagian yang ininya, bagian tadi ya, ini jadi setiap part itu ada ciri khasnya. Nah, itu bisa membuat kalau misalnya kalian bikin lagu instrumen fingerstyle, bisa tuh mikirin, oh bagian first-nya saya mau ciri khasnya slap-nya gitu yang agak aneh. Misalkan di bagian bridge-nya atau first di bagian bridge-nya saya mau misalkan kalem gitu, itu bisa aja saja gitu. Jadi pada saat kita dengar ini tuh, tuh kan muncul lagi kan, tuh digabungin lagi, tapi si aksen si bass itu tetap ada gitu. Enak banget. Lanjut ke mana nih? Mana nih? Nah, yang 325 yang tadi ya diulang lagi ya. Bagi sini. Mantap. Nah, langsung tadi di bagian 340 ini tinggal diulang pengulangan aja. Tadi ada harmonik ya ternyata ya.
Belum masuk ke awal lagu. Oke, jadi ini bisa kalian praktekin. Nah, ini nggak terlalu susah sih. Jadi kalian bisa ambil bassnya di sini, lalu kalian harmonik. Biasanya itu kalau misalkan yang deket senar 6 fret yang ke 8, senar 6 fret yang ke 8, terus harmoniknya itu bisa di fret yang ke 12. Itu masih deket, karena jarak, kalau misalkan deket ke body gitar, jarak fretnya semakin sempit. Atau misalkan kalian bisa ambil bassnya itu senar 5 fret 0, senar 4 fret 0, terus harmoniknya itu senar 2, 3 di fret yang ke-7. Nah, itu juga bisa tuh. Itu jadinya D. Senar 4 fret 0 sama senar 2, 3 di fret yang ke-7. Coba buktiin aja di rumah, kalian coba harmonik, pasti bunyinya kayak chord D. Ya, emang itu chord D sebenarnya. Nah, ini teknik simpel ya. Lagi-lagi ini adalah teknik simpel, tapi kalau misalnya kita bisa makainya, enak banget kok. Lanjut. Ini ada satu part lagi yang final di 425. Enak banget ya, tapping di tangan kiri tuh kelihatannya enak kayak di gitar listrik. Tapi kembali lagi ya, saya udah sama-sama live streaming bareng sama si Bang Hari. Kalau tapping itu di akustik udah susah, apalagi nih saya yakin ukurannya itu entah senar kayaknya 12 deh, nggak mungkin 11 ini. 12 atau 13. Tappingnya itu harus sekuat tenaga gitu. Dan ini kita lihatnya udah kayak enak banget. Kayak nggak pakai tenaga gitu, kayak ya gitu aja gitu. Nah, jadi teknik yang digunakan itu tangan kirinya itu tapping, yang tangan kanannya itu adalah harmonik. Nah, uniknya yang harmonik digunakan si Bang Endemic ini adalah harmonik iringan ya. Jadi yang melodinya itu justru tangan kirinya. Ya kan? Si harmoniknya tuh masih kayak gitu aja, tapi si tangan kirinya itu yang mainin melodinya. Ini sudah masuk teknik advance sih sebenarnya. Ini yang baru apa sih namanya? Baru susah nih kalau dipraktikin. Tapi kalau misalkan yang teknik perkusi tadi, sebenarnya kalau kalian latihan itu bisa. Nah, tapi kalau ini harus jalan nih feelingnya. Feel tangan kiri dan tangan kanan itu harus jalan. Kalau yang perkusi feelnya nggak terlalu susah sebenarnya. Nah, kalau ini susah banget. Jujur saya juga kurang bisa kayak gini, yang dua tangan langsung lancar seperti ini nggak bisa gitu. Jadi baru bisa. Oke, jadi seperti yang kita bisa belajar dari Bang Endemic, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Catatannya. Ya, karena ini kalian mintanya nggak ada pause, jadi ya kita metode belajarnya belajar dari siapanya begini. Silahkan komentar di bawah aja kalau misalnya kalian suka dengan yang seperti ini, atau misalkan lebih suka yang sebelumnya. Sebelumnya itu ya, ini lupa di subscribe. Udah di subscribe. Yang sebelumnya itu yang mengalir aja tapi nggak ada dibagi per sesi begini ya. Terserah kalian, silahkan aja komentar di bawah enaknya gimana. Dan saya sarankan coba lihat channel Candy Red Records ya, terutama yang di sini. Channel ini memberikan kalian subscribernya jadi lebih banyak saya dong. Apa sih namanya? Banyak inspirasi lah dari Candy Record ini. Sayangnya ya nggak tahu nih YouTube-nya gimana sih. Jadi apa sih namanya? Ya gitulah. Ya video-video aneh yang naik. Channel aneh-aneh yang naik. Ya gitulah. Oke, jadi gitu aja. Silakan komentar di bawah kira-kira siapa lagi yang kita mau belajar dari ini. Ini saya ingat juga ini kalau nggak salah ada salah satu dari followers di IG saya yang kasih tahu, oh iya bener juga, kenapa nggak belajar dari ini aja. Salah satu legend yang ada di dunia per finger salad. Jadi kalian harus tahu wajib nih.
Nanti kita akan coba yang lagu Drifting ya. Drifting ini enak banget nih. Nanti di video selanjutnya kita akan coba yang Drifting 14 tahun yang lalu. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.